お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 537 kita diperlihatkan pada kedatangan Uryu Ishida di istana Vandenrai. Rupanya kedatangannya itu tiada lain adalah untuk bergabung bersama Yuhava. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 538 ini memperlihatkan Ichigo yang tampaknya telah memutuskan untuk kembali ke istana Soul King setelah mengetahui tentang jati dirinya yang sebenarnya. Namun sayang, saat itu Ichigo tidak mengetahui bagaimana caranya dia kembali ke tempat itu. Lalu secara tiba-tiba muncullah Mera dari belakang Ichigo dan langsung saja membawa Ichigo bersamanya. Rupanya saat itu Mera telah diperintahkan oleh Otsuni Maya untuk membawa kembali Ichigo setelah satu malam dipulangkan. Kemudian setelah itu, kini Ichigo pun telah kembali berada di istana Soul King, tepatnya di dalam istana Howa milik Otsuni Maya. Tepat di depannya, Nimaya pun memuji tatapan baru Ichigo seolah yakin bahwa dia akan mampu melakukannya kali ini. Dan benar saja, tanpa perlu melakukan perlawanan, Asauchi yang sedari tadi mengelilingi Ichigo secara mengejutkan kini tengah bertekuk lutut di hadapan Ichigo. Melihat hal itu, Ichigo pun lantas mengarahkan tangannya ke salah satu Asauchi di hadapannya. Dengan masih bertekuk lutut di hadapan Ichigo, Asauchi itu pun langsung meraih tangan Ichigo dan mulai menampakkan wujud yang sebenarnya. Di sisi lain, melihat Ichigo kini telah berhasil, Otsuni Maya pun tersenyum seolah puas dengan keberhasilan yang telah diraih oleh Ichigo. Dengan rasa bangganya itu, dia pun bertekad untuk menempa Asauchi tersebut menjadi sebuah Zanpakuto yang sangat kuat. Kita berpindah ke Soul Society, tepatnya di barak divisi 10. Terlihat saat itu para pasukan tengah berlatih mengayunkan pedang di tempat latihannya. Tiba-tiba dari arah pintu masuk datang Kapten Hitsugaya dengan maksud yang mengejutkan para pasukannya. Rupanya saat itu Hitsugaya ingin ikut bergabung dalam pelatihan bersama para pasukannya. Dengan tekadnya yang kuat, kini Hitsugaya pun dengan sungguh-sungguh mulai belajar teknik dasar berpedang. Menurutnya hal itulah yang saat ini bisa dia lakukan setelah tercurinya Bankai yang merupakan teknik andalannya. Sementara itu, di tempat lain, tampaknya Kapten dan Wakil Kapten Divisi 9 juga sedang berlatih mempersiapkan diri menghadapi pertempuran selanjutnya. Terlihat saat itu Kensei tengah ingin melatih Hisagi untuk memperkuat Bankai miliknya. Karena menurutnya, jika suatu saat dia kehilangan Bankainya, dia ingin Hisagi menggantikan dirinya untuk bertarung. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja dari arah atas datang Mashiro yang tampaknya telah diundang Kensei untuk ikut berlatih. Sepertinya dia telah diberi tugas oleh Kensei untuk menjadi lawan tanding bagi Hisagi. Tanpa mempedulikan Hisagi yang belum siap, dengan kekuatan Vizardnya, Mashiro pun langsung melancarkan pukulan kepada Hisagi. Melihat Hisagi yang terkena pukulan telak, Kensei pun mengingatkan Hisagi untuk lebih berhati-hati lagi melawan Mashiro. Menurutnya, dirinya tidaklah seperti mantan kaptennya Tosen yang terlalu lembut dalam memberikan pelatihan. Di sisi lain, mendengar hal itu tampaknya membuat Hisagi sedikit kesal. Seolah memiliki hubungan dekat bersama Tosen, Hisagi pun berkata bahwa Kensei tidak berhak untuk menjelek-jelekan mantan kaptennya itu. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Wakil Kapten Iba tampaknya tengah berada di luar mulut sebuah gua. Dengan sambil menunggu kaptennya yang sepertinya telah masuk ke dalam gua tersebut, dia pun memutuskan untuk berlatih sendiri. Di sisi lain, Kapten Komamura yang tengah berjalan menyusuri lorong gua tersebut tampaknya berniat ingin bertemu dengan seseorang di dalamnya. Dan secara mengejutkan, di akhir panel, kita pun diperlihatkan dengan sosok yang ingin ditemui oleh Kapten Komamura. Sosok itu rupanya merupakan sesosok anjing raksasa yang sangat besar. Seakan telah mengenal sosok tersebut, Komamura pun menyapanya dengan panggilan Ojiji-sama. Pada awal chapter 539 ini memperlihatkan situasi yang terjadi di wilayah milik Divisi 12. Saat itu, tim penelitian dan pengembangan Shinigami tengah melakukan evakuasi pasca terjadinya pertempuran.
Di dalam sebuah gedung yang masih utuh, terlihat Akon tengah menanyakan pada anggotanya perihal di mana saat ini Kapten Mayuri berada. Salah satu anggota pun menjawab bahwa sejak serangan Quincy kemarin, Kapten Mayuri tengah berada di ruangan pribadinya. Mendengar hal itu, Akon pun menjadi khawatir dengan apa yang tengah dilakukan kaptennya itu. Terlebih setelah dia mengetahui tentang serangga pengintai yang kini tiba-tiba saja tidak aktif. Seakan penasaran dengan hal itu, Akon pun lantas mengaktifkan kamera pengintai miliknya yang secara diam-diam telah dia pasang di ruangan Kapten Mayuri. Dan secara mengejutkan, Akon pun dikejutkan dengan apa yang telah dilakukan Kapten Mayuri di ruangan pribadinya. Dari kamera pengintai itu, terlihat bahwa pada saat itu tampaknya Mayuri tengah berdiri di depan seseorang yang tengah terbaring di ranjang operasinya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Omaeda tampaknya sedang termenung memikirkan sesuatu. Sepertinya saat itu dia telah kecewa pada kaptennya yang justru tidak mengajaknya untuk berlatih bersama. Di sisi lain, rupanya Kapten Soifon memang benar-benar tengah berlatih sendirian di suatu tempat. Sadar bahwa bangkainya kini telah dicuri, tampaknya tidak membuat Soifon patah semangat untuk terus berlatih. Kita berpindah lagi ke suatu tempat di mana saat itu Komamura tengah berbicara dengan seseorang yang dia panggil sebagai Ojiji. Rupanya orang tersebut merupakan kakek buyutnya sendiri dari klan tempatnya berasal. Di depan Ojiji, Komamura pun meminta kakek buyutnya itu untuk mewariskan teknik rahasia klan kepada dirinya. Namun mendengar hal itu, Ojiji pun malah menertawakan maksud dari Komamura tersebut. Menurutnya, Komamura saat itu belum layak mewarisi teknik rahasia miliknya. Mendengar hal itu, Komamura pun dengan lantang berkata bahwa saat ini dia tengah ingin melindungi dunia dari ancaman yang sangat berbahaya. Menurutnya, kini dia harus melindungi dunia yang saat ini telah mulai menerima keberadaan klan dan dirinya. Namun, seakan tidak ingin peduli dengan dunia luar, Ojiji pun berbalik membentak Komamura dengan lantang. Menurutnya, urusan dunia luar bukanlah urusan klan mereka. Dengan penampilan klannya yang menyerupai anjing, menurutnya sudah menunjukkan bahwa klannya itu bukan bagian dari dunia luar. Di sisi lain, tampaknya Komamura tetap bersikeras meminta keinginannya tersebut pada kakek buyutnya itu. Hingga akhirnya mereka berdua pun kini sepertinya akan terlibat dalam sebuah pertarungan. Kita berpindah ke tempat kediaman Otsu Nimaya. Terlihat saat itu Ichigo dan Nimaya tampaknya telah sampai di bagian bawah istana Howo dengan melewati seluncuran. Kini Ichigo pun diperlihatkan dengan pemandangan air terjun yang besar di hadapannya. Ternyata air terjun tersebut merupakan air dari danau yang mengelilingi tebing istana Howo. Seakan tidak ingin berlama-lama lagi, Nimaya pun kini akan segera memulai proses penempaan Zanpakuto milik Ichigo. Dengan penuh semangat, dia pun berkata kepada Ichigo untuk segera mengucapkan selamat tinggal pada Zangetsu. Di awal chapter 540 ini memperlihatkan Otsu Nimaya yang tengah memulai penempaan Zanpakutonya. Terlihat tampaknya dia mulai memanggil para bawahannya untuk ikut serta membantunya. Tidak berselang lama, dari arah belakang Ichigo, kini telah muncul 5 orang anak buah milik Nimaya. Dengan karakternya yang berbeda-beda, mereka pun telah siap membantu Nimaya untuk menempa Zanpakuto milik Ichigo. Melihat anak buahnya yang kini sudah bersiap, Nimaya pun langsung menarik Asauchi milik Ichigo yang sedari tadi bersamanya. Dalam hitungan detik, Asauchi itu pun langsung tertarik ke arahnya dalam bentuk sebuah logam. Kemudian setelah itu, para anak buahnya pun langsung memproses logam itu dengan kekuatannya masing-masing. Terlihat para anak buahnya itu saling bergantian melakukan perannya. Hingga pada akhirnya, logam itu pun kini mulai menyerupai bentuk sebuah pedang. Setelah melewati tahap ini, selanjutnya Otsu Nimaya lah yang kini berperan menempa pedang tersebut menjadi sebuah Zanpakuto. Terlihat sambil melepaskan kacamata dan mengikat rambutnya, tampaknya Nimaya telah mulai bersiap melakukan pekerjaannya. Dengan keterampilan yang dimilikinya itu, Nimaya pun kini mulai memukulkan palunya pada pedang tersebut. Sambil melakukan pekerjaan, Nimaya pun mulai menjelaskan suatu kebenaran kepada Ichigo tentang Zanpakutonya itu. Di sana Nimaya berkata bahwa saat Ichigo menyentuh Asauchi-nya, secara tiba-tiba Asauchi tersebut berubah menjadi putih. Menurutnya hal itu dipengaruhi oleh jiwa holo putih yang saat itu berada di dalam diri Ichigo. Mendengar hal itu, Ichigo pun mulai kebingungan, karena menurutnya selama ini Zangetsu tidaklah memiliki bentuk seperti holo yang dijelaskan Nimaya. Seolah ingin menyadarkan Ichigo, Nimaya pun menjelaskan bahwa sosok pria tua yang selama ini berada di dalam diri Ichigo bukanlah Zangetsu yang asli.
Dia pun segera menyuruh Ichigo untuk melihat kembali wajah pria tua itu dengan jelas. Dan secara mengejutkan, Ichigo pun kini mulai menyadari bahwa sosok pria tua di dalam dirinya itu ternyata merupakan orang yang saat ini menjadi musuhnya. Sosok itu tiada lain adalah Yuhava sendiri. Setelah menyadari hal itu, Ichigo pun terkejut seakan tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja dia sadari. Dengan wajah yang terpana, Ichigo pun kini diliputi oleh berbagai pertanyaan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ingatan-ingatan di masa lalu kini mulai kembali. Pertama kali Ichigo bertarung melawannya, Ichigo merasa telah dipanggil ke sana oleh seseorang. Di awal chapter 541 ini memperlihatkan Ichigo yang masih terkejut mendengar kenyataan yang telah dia sadari. Kenyataan itu kini membuat Ichigo masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Sementara itu, di dalam alam bawah sadar Ichigo, kini Ichigo tengah bertemu dengan orang yang telah mengaku sebagai Zangetsu. Terlihat saat itu mereka tengah berdiri berhadapan di atas sebuah gedung. Dengan rasa yang seakan tidak percaya, Ichigo pun menanyakan langsung kebenaran yang sesungguhnya kepada pria tua itu. Dan benar saja, pria tua itu pun akhirnya mengakui bahwa ternyata dirinya bukanlah Zangetsu yang asli. Seakan pengakuan itu memecahkan hubungan di antara mereka, tiba-tiba saja gedung yang mereka pijak terbelah memisahkan mereka berdua. Akibat dari hal itu, Ichigo pun kini terjatuh ke dalam air. Dengan emosi dan penuh tanda tanya, Ichigo pun tak hentinya menanyakan tentang siapa pria tua itu sebenarnya. Di sisi lain, mendengar hal itu, pria tua itu pun akhirnya menjelaskan kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Dengan tegas, dia menjelaskan bahwa dirinya merupakan sumber dari kekuatan Quincy milik Ichigo. Di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pria tua yang selalu dianggap Zangetsu itu pada dasarnya merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan darah Quincy yang mengalir di dalam tubuh Ichigo. Ditambah lagi wajahnya yang mirip seperti Yuhava di masa muda, menandakan bahwa Ichigo juga merupakan keturunan dari sang raja Quincy. Saat itu pria tua itu pun kini mulai menjelaskan bahwa selama ini orang yang telah memberikan kekuatan dan menyelamatkannya di saat-saat kritis bukanlah dirinya, melainkan orang itu adalah Hollow yang ada di dalam tubuh Ichigo. Lebih lanjut lagi, pria tua itu pun mengaku bahwa selama ini justru dirinya lah yang selalu menahan kekuatan Ichigo hingga menekan perkembangannya. Rupanya hal itu dia lakukan karena dia tidak ingin Ichigo menjadi seorang Shinigami. Menurutnya, jika Ichigo menjadi seorang Shinigami, maka Ichigo akan selalu terlibat dalam pertarungan yang berbahaya, yang mana akan membuatnya terluka dan menderita. Sambil mengeluarkan sebuah pedang dari tangannya, pria tua itu pun menceritakan bahwa jika Ichigo menjadi seorang Shinigami, tadinya dia ingin membunuh Ichigo. Namun seiring waktu berjalan, rupanya hatinya menjadi bimbang setelah melihat tekad yang dimiliki oleh Ichigo. Kini dengan tubuh yang seakan hendak menghilang, pria tua itu pun akhirnya memutuskan untuk mundur melepaskan Ichigo. Menurutnya saat ini Ichigo telah tumbuh semakin kuat dan mampu bertarung dengan kekuatannya sendiri. Mendengar hal itu, Ichigo pun bergegas menghampiri pria tua itu yang sudah hampir menghilang. Sepertinya Ichigo masih belum puas berbicara dengan orang yang dikiranya Zangetsu itu. Di sisi lain, dengan rasa puas akan perkembangan Ichigo sejauh ini, sosok pria tua itu pun kini telah menghilang dari hadapan Ichigo. Namun meski begitu, tampaknya kepergiannya itu telah meninggalkan sebuah Zanpakuto yang bersinar di hadapan Ichigo. Seakan belum pergi sepenuhnya, suara pria tua itu pun rupanya masih terdengar di telinga Ichigo. Sambil mengucapkan salam perpisahan, pria tua itu kini menyerahkan Zanpakuto tersebut pada Ichigo, yang mana merupakan Zangetsu-nya yang asli. Dengan harapan Ichigo mampu bertarung dengan kekuatannya sendiri, tiba-tiba saja sebuah kilatan cahaya tengah bersinar seakan menyimpan kekuatan sejati di dalamnya. Pada awal chapter 542 ini memperlihatkan Ichigo yang tengah membayangkan masa lalunya bersama seorang pria tua dan seorang pria mirip Hollow. Dalam bayangan itu, dia menyadari bahwa pada kenyataannya, keduanya telah sering menyelamatkan nyawa Ichigo di saat-saat kritis. Dengan memegang kepercayaan pada mereka berdua, Ichigo pun memutuskan untuk menganggap mereka sebagai Zangetsu. Kita kembali ke dalam istana Howo. Saat itu Ichigo yang sudah terbangun dari alam bawah sadarnya, secara tiba-tiba tengah meraih Zanpakuto miliknya dengan tangan kosong.
Terlihat apa yang dilakukannya itu mampu membuat sebuah ledakan api yang cukup dahsyat hingga mampu membuat orang-orang di sekitar terkejut. Di sisi lain, melihat hal itu, Nimaiya pun menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ichigo itu merupakan proses peletakan jiwanya pada Zanpakuto. Dengan melakukan hal tersebut, Zanpakuto Ichigo kini bisa dibilang telah sempurna. Kemudian setelah itu, dengan masih menggenggam Zanpakutonya, Ichigo pun mengangkat Zanpakuto tersebut hingga menyebabkan air terjun di hadapannya menguap. Tidak sampai di situ, penguapan tersebut ternyata juga terjadi pada seluruh air di danau. Terlihat akibat dari panasnya reatsu yang dipancarkan oleh Ichigo dan Zanpakutonya, danau yang tadinya penuh dengan air kini mulai mengering. Di sisi lain, para anak buah Nimaiya yang melihat fenomena itu pun lantas terkejut. Menurut mereka, fenomena tersebut merupakan fenomena yang baru pertama kali terjadi di tempat itu. Sementara itu, kini kita pun akhirnya diperlihatkan pada sebuah bentuk dari Zanpakuto baru milik Ichigo. Terlihat saat itu Ichigo tengah menggenggam dua buah Zanpakuto di tangannya sekaligus. Dengan masih menyimpan kekuatan Quincy dan Hollow di dalam dirinya, Ichigo pun kini tengah membawa dua buah Zangetsu bersamanya. Di dalam hatinya, saat itu Ichigo telah menganggap bahwa mereka berdua telah menjadi bagian dari dirinya. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di Istana Vandenrai, tempat di mana Yuhava dan para pasukannya bermarkas. Terlihat saat itu para pasukan Vandenrai tengah berkumpul di dalam suatu ruangan. Di hadapan mereka kini tengah berdiri sosok Yuhava yang tampaknya akan menyampaikan sebuah pengumuman yang sangat penting. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira apakah yang akan disampaikan oleh Yuhava di hadapan para pasukannya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.